jangan khawatir untuk ayah, tidak hanya dituntut untuk itu semua, tapi ayah ini juga memiliki peranan penting loh. Kalau tadi jangan dipandang nanti ayah, wih aku sebel sama Bu Chandra karena temanya ini menjas ayah yang jelek gitu ya. Enggak. Tapi di sini si ayah ini juga punya peranan penting, jangan khawatir. Jadi ayah itu dia juga memiliki fungsi yang hebat. Menurut beberapa sumber yang saya ambil, yang saya kutip dari untuk materi ini dari beberapa jurnal, ayah itu ternyata juga memberikan kontribusi yang sangat bagus. Misalnya contoh yang saya ambil yaitu ketika bayi lahir. Ketika bayi lahir itu menangis dan dia didekap oleh si ayah. Jadi kalau selama ini yang sistem kanguru, model kanguru itu kan si ibu, ini ayah. Ternyata di beberapa penelitian ketika si bayi itu didekap oleh ayah, ini jauh lebih cepat dia diam. Jadi ketika dia bayi nangis itu didekap oleh ayah itu dia diam. Jadi untuk mendiamkan ini dia lebih cepat sekian persen gitu di penelitian. Nanti teman-teman bisa lihat, itu juga bisa informasi terbaru, mungkin mau meneliti tentang itu boleh gitu ya. Selain itu ketika bayi menangis dia didekap ayah ini tenang, dia juga mungkin dari situ juga timbullah sebuah statement bahwasannya kalau babynya perempuan ayah adalah cinta pertama untuk betul. Putrinya ya. Selain itu kenapa dia selain dari ketenangan tadi, dia juga untuk mendapatkan suhu, untuk mendapatkan ini apa namanya panas pada bayi, ini lebih bagus juga untuk ayah. Mungkin untuk laki-laki kalau nggak salah ini untuk suhu normalnya dia lebih hangat ya dari perempuan, serta detak jantung, nadi dan lain-lain ini di atas perempuan. Dari situ mungkin hubungan secara psikologi itu juga lebih bagus gitu. Tapi nggak ini loh ya. Terus ibu kalah hendak loh ya. Gitu ya. Iya, berarti jadi ayah itu juga punya peranan itu loh ya. Iya betul. Ayah juga boleh menyusui loh. Catat, ayah boleh menyusui, tapi asinya tetap dari ibu. Misalnya ketika si bayi itu menyusu dengan air susu yang dipumping, si ayah itu juga bisa punya peranan. Jadi dia didekap oleh ayah, nanti diminumin oleh ayah. Kan pernah lihat ya di IG itu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir, ayah itu masih punya peranan yang bagus, yang sangat penting gitu. Selain itu ternyata untuk si ayah, kalau tadi di proses bayi lahir di newbornnya, ternyata si ayah ini juga punya drama. Selama ini kan drama yang dihadapi oleh ayah di fase, kalau tadi bayi lahir seperti itu di fase newborn. Sebentar nih, sebelum kita bahas drama yang pastinya nanti drama itu kan banyak hal. Iya. Ini ingin tanya dulu nih, menyambung tadi yang dibaca tentang Bu Chandra ya gitu. Ya. Jadi juga sempat membaca dari sebuah jurnal bahwasannya ketika istri mau melahirkan dan dia ditemani sama suami, itu bisa mempercepat proses persalinan. Nah, itu gimana tuh pandangannya Bu Chandra? Benar sekali. Tadi saya menyampaikan bahwa dengan adanya ditemani suami, dengan adanya dia sentuhan, pelukan dan lain-lain, itu menciptakan hormon bahagia, menciptakan adanya hormon cinta, sehingga di sana untuk hormon oksitosinnya dia ini keluar sehingga bisa mempercepat pembukaan persalinan. Gitu. Jadi kalau kita baca, saya pernah belajar juga dari bidan senior Ibu Yesi, pernah ikut di seminarnya, itu ada beberapa terkait hormon cinta. Salah satunya untuk memunculkan hormon cinta yaitu dengan adanya pelukan dengan suami, ciuman dan lain-lain, tentunya dengan cara-cara yang romantis, yang gitu ya. Jadi kadang-kala untuk ibu-ibu yang mau bersalin ini perlu privasi khusus. Jadi tidak hanya dia ditemani oleh si keluarga dan lain-lain, berikan waktu-waktu luang, berikan waktu-waktu khusus untuk mereka tetap bersama si suami istri itu gitu, untuk menciptakan hormon cinta gitu ya, untuk mempercepat proses persalinan gitu. Kalau tadi kita kembali ke drama-drama yang biasa dihadapi oleh ayah, ternyata waktunya sudah hampir ya. Tidak apa-apa.
Kita menarik gitu ya. Bicara tentang berbicara tentang cinta tuh nggak akan ada habisnya gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang apa sih maunya istri gitu ya untuk si suami. Ternyata dari kemauan istri itu si suami itu sebenarnya punya drama. Kalau kita dengan penuh drama, pura-pura nangis, pura-pura apa gitu ya kalau perempuan. Sekarang laki-laki itu dramanya seperti apa? Mau tahu Kak? Iya dong. Oke, drama laki-laki ketika dia diminta untuk mensupport, ya support aku, ya dukung aku. Tadi kan si istri nggak ngomong ya sebenarnya. Ada kalanya si istri itu memang ayah itu harus seperti ini gitu. Itu berarti komunikasi secara langsung. Ada yang hanya diempet tadi ya. Diempet. Nah, sebenarnya dipendam gitu ya. Maaf ini bahasanya ini orang Tulungagung. Oke, ini si suami punya drama yang pertama adalah dia bingung bagaimana sih sebenarnya cara mensupport. Si istri minta menemani, minta untuk support. Saya mensupportnya bentuknya seperti apa? Iya. Nah, ini dramanya. Sehingga kenapa suami itu kebanyakan dia tidak mensupport atau tidak memberikan suatu informasi yang jelas seperti itu. Karena si suami sendiri itu sebenarnya kurang informasinya. Dia tidak paham bagaimana cara saya mensupport, bagaimana saya cara menjelaskan ke istri. Dia tidak tahu. Nah, dari itu semua berarti apa? Ya tadi ikut kelas parenting, ikut kelas couple ketika dia proses untuk menjadi seorang orang tua seperti itu. Selain dia bingung mensupport, apalagi dia sebenarnya itu risih si suami itu dengan curhatan. Tadi kan harus masalah di tempat kerja juga ya. Betul, suami tadi kan diminta, ayah kamu itu harus jadi pendengar gitu ya. Ternyata si suami itu tipenya, si lelaki itu bukan tipe pendengar setia. Ternyata suami itu dia sebenarnya itu risih dengan curhatan yang A, B, C istrinya. Belum lagi curhatan ibunya, ini bajunya di tempat warna kerja. Pink atau warna biru ya? Nah, iya, pink atau biru. Nah itu. Jadi di sini si suami itu akhirnya drama. Jadi aku tuh harus bagaimana gitu. Jadi aku tuh bingung sebenarnya. Dia mau berbuat misalnya agak keras sedikit, kasihan istrinya. Memang perempuan kan nggak boleh ya dikerasin seperti itu. Dia tuh sebenarnya bingung dengan drama yang dia dilema juga ya, dilema. Sebenarnya dia tuh dilemanya banyak, drama yang dihadapi itu banyak gitu ya. Kemudian tadi kalau dia diminta untuk menemani, sebenarnya dia itu memendam suatu yang ketakutan. Bukan hanya ketakutan ya, misalnya tadi disampaikan dia pagi kerja gitu ya. Dia harus menemani sampai malam. Sebenarnya itu dia tuh menahan capek, menahan ngantuk. Itu juga sebenarnya masalah buat dia. Tapi tak apalah untuk keluarga gitu ya. Itu juga merupakan satu masalah sebenarnya buat si ayah atau si suami gitu. Terus selain itu juga gimana? Tapi kadang ada juga yang biasanya kan ketika si istri ingin mengungkapkan bahwasannya ya nanti ketika persalinan tolong ditemenin ya kan gitu kan, ada harapan kayak gitu ya. Tapi si ayah tuh dia membela, aku tuh takut sama darah. Nah, itu yang pernah alami benar. Gimana itu sebenarnya itu dramanya, fenomena yang disampaikan kakak tadi. Ini saya pernah ngikutin. Jadi di salah satu bidan, sebut saja bidan senior di Kota Kediri, dan saat itu saya masih menjadi mahasiswa. Saya pernah ikut mendampingi si persalinan karena saya masih angkatan ini praktek pertama, sehingga saya belum kompeten untuk menolong sendiri, sehingga saya di sana hanya ngasisteni serta saya menjadi pendamping. Itu si istri ditanya, ibu yang jaga siapa yang hari ini jam itu waktu itu. Suami ya sudah enggak apa-apa, suaminya suruh masuk gitu ya. Ternyata si suami itu sudah gemeteran, sudah panas dingin di sana, sudah mau pipis, mau pingsan dan lain-lain. Dengan berat hati, akhirnya dia memberanikan diri masuk ke ruang bersalin. Dia nemenin gitu ya. Bapak silakan, itu loh dilihat kepala si babynya sudah terlihat gitu ya. Apa yang terjadi ketika si bidan itu memimpin persalinan, kita sedang konsentrasi di ibu dan bayinya, ternyata bapaknya pingsan. Jadi bukan lagi kita konsentrasinya ke baby, tapi malah kita konsentrasinya menolong si bapak. Akhirnya Bu Bidan dengan sigap, Mbak Chandra, bapaknya diurus gitu. Jadi bapaknya
udah pingsan di atas ibunya lah. Ini akhirnya kita bopong si bapak itu keluar. Akhirnya bukan lagi, seharusnya pada ruangan bersalin itu konsepnya bukan konsep yang lain-lain, tapi dia harus berfokus pada ibu dan baby. Sehingga hal seperti itu nanti harus dihindarkan. Jadi berarti penting juga ya kayaknya sebelum tuh tahu dulu kayak nanti proses persalinan tuh gambarannya seperti apa. Iya. Jadi biar betul. ya meminimalisir adegan-adegan pingsannya. Lah, drama-drama pingsannya itu harus dihilangkan gitu ya. Jadi tadi memang penting sekali sekarang ada kelas-kelas ibu hamil, kelas parenting, kelas couple. Ini ya untuk itu semua. Biar informasi-informasi yang ada untuk menghadapi semuanya itu si bapak tahu. Biar dia juga mempersiapkan diri lah, bukan hanya ibu jaga nih atau apa tadi antisipasi. Ketika tadi contoh itu dia pingsan, itu beneran, itu real. Andaikan saya jadi penulis cerita novel itu mungkin sudah saya tulis. Tapi ngomong-ngomong saya juga pernah sih mengalami itu. Jadi dulu waktu sempat kerja di rumah sakit bersalin, jadi sebenarnya ini bukan persalinan pertama, kedua, tapi anak keempat malah. Tapi bapaknya memang ketika dikasih tahu sudah pembukaan itu sudah wajahnya tuh malah ya stres tuh bapaknya. Tapi dari situ si bapak itu fenomena, saya harus nemani atau saya harus melawan rasa ketakutan saya gitu ya. Dari situ memang ini peran utama Bu Bidan ketika di persiapan persalinan ini memang harus memberikan KIE di kelas-kelas ibu hamil, di kelas parenting agar menghindari semua hal-hal yang hal-hal tersebut. Kemudian ada lagi drama dari bapak ini, dia sebenarnya tuh merasa jijik. Si laki-laki ada laki-laki yang dia nggak jijik, kemudian ada lagi yang dia memang serba jijik gitu ya. Ada kalanya dia merasa ketika dia diminta bantuan untuk menemani si istri bahkan sampai si baby lahir itu misalnya ganti gitu ya. Oh si bayi pup, si bayi kencing gitu. Sebenarnya dia tuh aduh gimana? Aku sebenarnya jijik gitu ya. Itu masih dari segi jijiknya, belum dari segi dia bisa nggak pasang pampers sebenarnya. Nah itu memang untuk drama-drama ini harus disiasati ketika dia kemarin di kelas-kelas ibu hamilnya, komunikasi intens ya. Iya benar gitu. Terus si ayah ini sendiri juga harus punya inisiatif apa saja sih yang harus dia persiapkan gitu. Jadi itu beberapa drama gitu ya. Mungkin juga ada lagi si drama ini ketika dia mendapatkan pesan-pesan dari orang tua, dari temennya, dari keluarga yang lain, info yang dia baca, ini dia semakin stres. Jadi yang stres tadi bukan hanya si ibu, tapi juga si suami. Infonya dari A, B, C, katanya seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia juga stres sendiri sama itu. Itu. Mungkin kalau seandainya suaminya sedang stres kayak gitu, mungkin ketika kelas parenting, ketika cuma istri aja, istri kemudian menyampaikan pesannya. Jadi ada komunikasi intens tadi sambil ngopi-ngopi manja. Ngopi-ngopi manja gitu ya. Ngopi-ngopi senja gitu ya. Kayaknya lebih romantis, lebih enak gitu ya. Jadi itu semuanya yang mungkin harus dilakukan oleh para suami, calon-calon orang tua, calon bapak gitu ya. Jadi selain apa saja yang diminta istri, tapi si suami itu juga punya masalah sendiri. Jadi di sini juga harus saling tahu bahwa si suami itu seperti itu, ini si istri juga harus tahu. Jadi saling tahu. Tadi setelah yang sudah saya bahas tadi, komitmen, harus saling mengerti, saling memahami dan lain-lain. Kemudian untuk pesan yang lain, jadi pesannya tadi bukan hanya si pendamping persalinannya ini adalah ayah, tapi saya juga berpesan, ini juga bukan saya aja ya, ini juga dari berbagai teori, dari berbagai sumber. Jadi selain suami, pendamping persalinan tadi bisa dari tenaga kesehatan, dari keluarga non suami, berarti bisa ibu, bisa mertua, bisa adik, bisa kakak, ataupun rewang atau pembantu dan lain, ini juga bisa. Dari ini semua mereka harus tahu apa saja yang harus mereka lakukan. Misalnya sebelum persalinan, ketika dia misalnya menjelang HPL, hari persalinan, hari perkiraan persalinan, maka di sana Anda semua yang nantinya akan menjadi pendamping ini harus tahu seberapa ilmu, seberapa teori. Jadi dia harus melibatkan dirinya sendiri ke dalam persalinan itu sendiri.
Jadi dia harus baca persalinan itu apa, fasenya apa, gitu. Tidak hanya mitos saja ya. Iya, berarti dia harus belajar. Oh, nanti kalau menolong kalau proses persalinan harus ada pendamping. Pendampingnya itu fungsinya untuk apa? Tugas belajar tentang itu. Terus proses persalinan itu nanti berjalan berapa lama, fasenya apa saja harus tahu. Yang utama sebelum di pendampingan dia harus tahu, melibatkan dirinya sendiri dalam proses ilmu atau informasi-informasi tentang persalinan. Setelah itu saat proses persalinan sendiri, maka si pendamping itu harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat pribadinya. Oke, gimana tuh? Contohnya gini, ketika Kak Yeni ini misalnya mendampingi kakaknya bersalin, dia harus konsentrasi pada kakaknya dan konsentrasi pada dirinya sendiri. Masih ada tadi konsulanku. Oh, masih ada online shopku tadi. Nah, itu berarti konsennya sisi saya. Itu konsennya masih di dirinya sendiri atau orang lain. Kalau sudah di dalam ruang bersalin ataupun lingkupnya dia di persalinan, temanya hanya ibu dan babynya. Jangan tema-tema yang lain. Oh, online shopku tadi. Oh, tadi aku go. Nah, jangan kayak gitu. Slow respon dulu ya. Slow respon dulu. Kalau bisa bikin status slow respon masih. Oke. Kalaupun memang itu terjadi dan memang itu penting, izin dulu ke ibunya. Misalnya, saya masih ada keperluan ini. Misalnya ada telepon, jangan mengangkat telepon di sana, di ruang tersebut. Takutnya apa? Dia membuyarkan apa ya? Merusak. Betul, merusak konsentrasi ibu. Yang seharusnya dia konsentrasi, misalnya nanti sudah diajar ibu bidan, ketika nanti ambil nafas ketika dia mengejan seperti apa, dia mengingat-ingat gitu ya. Sudah dengan adanya Mbak Yeni telepon, Mbak Yeni tadi balesi dia buyar gitu ya. Ini konsentrasinya gitu ya. Kemudian Bu Chandra, kayaknya masih banyak pesan yang ingin disampaikan sama Bu Chandra ya. Ini banyak. Kalau sudah seperti ini kadang saya suka hilaf atau lupa waktu gitu. Enggak apa-apa. Cuma ini di sini mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Strada TV, dipersilakan untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan live streaming bersama Ibu Chandra, dipersilakan untuk mengisi link absensi yang ada di kolom deskripsi karena ada spesial gift dari Bu Chandra untuk teman-teman yang menyaksikan pada hari ini ya. Ada apa tuh nanti giftnya? Di belakang gitu ya, makanya ikuti sampai usai gitu ya. Oke, masih banyak hal-hal yang ingin dibahas sama Bu Chandra, khususnya untuk pesan-pesan baik suami dan juga istri. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat berikut ini. SARS, karena dipercaya lulusannya sangat dicari. Di sini kalian akan mempelajari seluk-beluk operasional dan manajemen rumah sakit, mempelajari bagaimana menjalankan sistem rumah sakit secara sistematik, mengelola kegiatan manajerial rumah sakit, dan mengurus operasional rumah sakit secara efisien. Dan yang penting, siap mengelola rumah sakit di era milenial. Didukung oleh dosen-dosen yang profesional, pembelajaran di Prodi Reguler Administrasi Rumah Sakit IK Strada Indonesia, saya, Amarin Yudhanamek, menunggu kedatangan teman-teman semuanya di IK Strada Indonesia. Simpanan kekayaan, kini ibu sedang susah merintih. Menghasilkan bidan profesional yang berbudi pekerti luhur dengan keunggulan berpikir kritis dalam praktek kebidanan berbasis 4G dan mampu bersaing di era global di tahun 2025 adalah visi program studi pendidikan profesi bidan IIK Strada Indonesia. Program studi pendidikan bidan IIK Strada Indonesia memiliki dosen yang berkualitas di bidangnya, sehingga siap menghasilkan tenaga bidan profesional bergaransi 4G, good competent, good English, good mentality and personality, good placement preparation. Profil lulusan program studi pendidikan profesi bidan IIK Strada Indonesia menghasilkan peneliti, pemberi pelayanan profesional, manajer, educator,
atau pendidik sehingga bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit, klinik bersalin, dan praktek bidan mandiri. Mari bergabung bersama kami, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan IIK Strada Indonesia. Salam sukses! Oke, masih bersama Yeni ya di sini. Jadi berbicara tentang pesan-pesan tadi, masih banyak sekali pesan yang ingin disampaikan sama Bu Chandra, dan di sini juga mengingatkan bagi teman-teman yang pengen bertanya tentang persiapan menuju persalinan atau pesan cinta yang ingin teman-teman sampaikan di sini, Yeni persilakan untuk menuliskan di kolom chat YouTube ya. Oke, Bu, menuju Sabtu malam ya. Sabtu malam, bukan Sabtu. malam minggu gitu ya. Bukan, Oh, Sabtu bukan malam ya. ya, Sabtu malam Oke. gitu ya, sebagai pengobat rindu ya. Saturday night gitu Iya. ya. Oke, tadi melanjutkan untuk pesan-pesan cintanya tadi. Oke, saya lanjutkan tadi sampai mana ya pesan-pesannya gitu. Oke, kalau tadi sudah saya berpesan gitu. Pesan cintanya ketika berada di ruangan itu hanya fokus pada baby and mom gitu ya. Berarti ini tadi selaku dia pendamping ataupun nanti para bapak-bapak ini ya tadi harus konsentrasi pada bayi dan ibunya gitu ya. Jangan dia konsentrasi pada diri sendiri. Kemudian tetap usahakan tenang pada ruangan tersebut ketika si ibu itu dalam proses dia misalnya ada kontraksi, jangan sesekali loh ibunya kontraksi loh, ibunya perutnya, nah dia malah panik sendiri. Itu yang kulihat ketika saya praktek di zaman dulu, itu yang jaga itu si ibu atau ibu mertua gitu. Lah ndok atas ndok, iki piye ndok? Aduh itu bahasa Jawa ya. Jadi intinya, "Ndok, bagaimana? Nak, bagaimana kondisimu, perutmu jadi keras gitu." Jadi usahakan ketika si ibu itu kontraksi, si penunggu itu dia tenang. Dia konsentrasinya ke ibu itu gitu ya. Kalaupun dia dimintai tolong